Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Tradisi kita menyambut bulan suci Ramadan. Dulu saya tinggal di asrama. Ketika mau bulan suci Ramadan itu seminggu tiap malam tidak pernah makan di asrama karena diundang tetangga masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Apakah tradisi menyambut begitu ada di Melawi? Alhamdulillahirabbil. Malam ini akan kita bahas 5 persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Jadi yang pertama itu adalah bersilaturahim. Walaupun puasa sunatnya banyak, sholat tahajudnya banyak, sedekahnya banyak, tapi kalau putus silaturahim la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang pertama kita lakukan adalah bersilaturahim. Jadi malam ini saya disuruh mundur ke belakang sedikit, karena kalau maju ini muka saya nampak hitam. Mana udah nampak putih. Jadi malam ini kita bersilaturahim. Siapa yang bersilaturahim panjang umur, murah rezeki. Seandainya tidak ada tabligh akbar malam Cek 1. Yes. Sedangkan putus Tes. Sedangkan putus mikrofon aja kita susah hati, apalagi putus persaudaraan.
Betul? Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim. Siap sambung tali silaturahim? Siap sambung tali silaturahim? Saya Abdul Somad datang jauh-jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru 1 jam 30 menit terbang sampai ke Cengkareng. Dari Jakarta lanjut lagi terbang ke Pontianak. Dari Pontianak barulah sampai ke Sintang. Dari Sintang naik mobil lagi sampai ke Melawi. Tapi tidak terasa jauh karena saya tidur terus. Akhirnya bisa bersilaturahim ke saudara-saudara saya di Melawi. Ya Allah, berkahilah silaturahim kami ini ya Allah. Kalau tak ada acara malam ini, saya tak jumpa dengan Pak Bupati Melawi beserta Ibu. Malam ini bisa bersilaturahim dengan Bapak pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Melawi, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Ada tokoh masyarakat sekaligus Ketua Panitia Bapak Haji Sukiman. Ada Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 Bapak Haji Sutarmiji. Hadir juga bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama. Hadir juga bersama kita tokoh lintas agama, para pemuda. Ada pemuda Katolik, ada pemuda Kristen, ada Laskar Melayu. Saya dikawal oleh TNI, Polri, Banser, Pemuda Pancasila. Habis sudah banyak saya ingat. Yang tak saya sebutkan saya mohon maaf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu pikir karena ibu rajin baca Yasin lalu kemudian turun rahmat Allah. Tidak turun rahmat Allah. Bapak pikir karena bapak rajin bersedekah lalu turun rahmat Allah. Tidak turun rahmat Allah. Maka Nabi pernah mengatakan, rahmat Allah tidak turun di majelis ini karena ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Sahabat yang sadar langsung pulang, dia sambung silaturahim. Setelah itu dia datang lagi. Kata Nabi, sekarang barulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bermimpi turun rahmat Ramadan. Jangan pernah berkhayal turun rahmat barokah Ramadan bagi yang tidak menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini yang putus disambung, yang retak dieratkan kembali, yang jauh didekatkan, yang tidak berjumpa dipertemukan. Kamu sudah nyambung silaturahim, saya sudah nyambung silaturahim. Kapan? Acara waktu tablik akbar Ustadz Somad di Melawi. Berjumpa tak jumpa, tapi satu lapangan. Saya di tiang gawang sana, dia di tiang gawang situ. Ya Allah, semua yang memutus tali silaturahim, lembutkanlah hatinya untuk bersilaturahim. Amin ya rabbal. Datang seorang perempuan tidak Islam, anaknya sudah Islam, namanya Asma. Lalu anaknya ini takut menjumpai ibunya karena tidak Islam. Lalu dia pun melapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ummi qadimat, mak saya datang tapi dia tak Islam, saya takut jumpa sama dia. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia padahal dia tidak Islam? Sebelum saya lanjutkan hadis ini, saya tanya, seandainya ada keluarga kita tidak Islam, apakah boleh kita bersilaturahim? Hebatnya orang Melawi ini, hadisnya belum dibacakan dia udah tahu duluan. Afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim dengan dia?
kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan dia. Lalu dia bertanya lagi, ketika nanti aku bertemu dengan ibuku, boleh aku kasih makanan, boleh aku kasih kain, boleh aku kasih hadiah, boleh aku kasih cenderamata, afa'utiha, boleh aku beri dia? Apa kata Nabi? I'tiha, berikanlah dia hadiah. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Sebelum naik ke pentas ini, saya sudah dapat hadiah batu cincin dari kayu gaharu sebelah kiri dari orang Melawi. Allahu Akbar. Mana tahu ada yang berbisik dalam hatinya, kenapa pula Ustaz Somad pakai cincin 2 malam ini? Ini baru dapat tadi. Kalau kita dikasih orang hadiah, langsung pakai. Supaya apa? Supaya senang hatinya. Oh, dipakai Ustaz Somad, kusangka dijualnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap sambung silaturahim, siap jaga persaudaraan. Mungkin beberapa waktu ini kita pernah tercerai-berai, pernah terputus, maka sambung lagi. Kenapa begitu? Karena dalam Islam diajarkan wasilul arham, sambung tali silaturahim. Tapi dia mengejek saya, Pak Ustadz. Orang yang mengejek kamu, lempar dia dengan bunga. Kalau tidak ada, nanti saya kasih, ada beberapa tangkai di atas. Dia lempar saya 2 kali, Pak Ustadz, pakai batu. Balas dia pakai bunga 2 kali. Sudah 3 kali Pak Ustadz saya dilemparnya. Untuk yang ketiga, lempar juga pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Tak boleh, ini main setuju-setuju aja jamaah. Ini jamaah ini pantang dipancing. Setuju? Kalau kita lempar-lemparan batu, kepala pecah, tidak ada yang menang. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Tidak ada kemenangan. Kemenangan bagi orang yang bisa melawan hawa nafsu. Bisa kita melawan, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Yang handphonenya ada senter boleh dihidupkan. Yang tak ada senter, nanti kita beli senter. Basah ketiak. Itu tadi setelah dihitung-hitung 60 detik lebih kurang cukup untuk diupload di TikTok. Siap? Nanti saya minta panitia supaya kirimkan segala video, supaya nanti saya kirim ke tim, upload ke YouTube, upload ke Instagram, upload ke Facebook, upload ke TikTok. Supaya apa? Bersaing dalam hal kebaikan. Selama ini isi TikTok itu cuma 2, ulat pinang sama ulat sagu. Asal ditengok melompat-lompat cacing kepanasan. Tapi setelah pulang Ustadz Somad dari Melawi, isinya adalah solawat yang dimeriahkan satu stadion penuh, dari tiang gawang ujung sampai ke ujung. Padahal biasanya saya yakin kalau main sepak bola hanya di atrium saja penontonnya. Betul? Ini penonton turun ke lapangan semuanya. Bagi yang ada agak sakit-sakit kepala, jangan cemas, ambulan sudah siap. Mudah-mudahan semua yang hadir nih sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Ustadz Somad ngomong silaturahim. Silaturahim itu kan kalau ada hubungan darah, sepupu, ayahnya adik-beradik dengan ibu kita, ibunya adik-beradik dengan ibu kita, itu baru silaturahim Ustadz. Neneknya satu, baru silaturahim. Ustadz kan datang dari Pulau Sumatera, kami dari Pulau Kalimantan. Kita kan beda nenek Pak Ustadz. Nenek kita satu guys.
Satu apa dua? Satu. Istri Nabi Adam. Namanya mohon maaf. Boleh saya bertanya? Yang bukan keturunan Nabi Adam, angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Semua kita ini keturunan Nabi Adam. Adam istrinya namanya Hawa. Maka nenek kita satu, turun ke bawah, macam-macam, bertebaran, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, engkau tetaplah saudaraku sebangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Kalimantan Barat? Siap jaga Melawi? Takbir! Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kelahi di tengah laut, kapalnya pecah, yang kenyang ikan hiu. Betul? Paham? Ngerti? Apanya yang paham? Kita satu sampan di tengah laut, kelahi, berantam, hancur sampannya, bakar kapalnya, yang kenyang ikan hiu. Apa kata ikan hiu di laut? Hai bronis. Maka kita jaga persatuan dan kesatuan yang sama-sama Islam, diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang tidak satu agama, yang beda keyakinan, kita tetap diikat dengan satu ikatan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Jadi kalau ada orang yang bilang itu Ustaz Somad itu ceramahnya enggak jelas, paket kau habis. Kalau ada yang bilang itu ceramah Ustaz Somad itu enggak jelas, mikrofonnya rusak. Tapi di Melawi suara saya lantang dan jelas. Tadi Pak Ustaz ada mati, itu lagi tes sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek solawat. Apa pula somat? 5 persiapan Ramadan. Yang pertama silaturahim. Yang kedua mengganti puasa yang tinggal. Besok tanggal berapa? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puasa ibu yang tinggal 7 hari bulan Ramadan yang lalu, masih ada kesempatan untuk diganti sekarang. Ibu siap mengganti puasa? Yang ditanya ibu karena utangnya 7, rupanya bapak utangnya 17. Apakah kalau kita mati hutang puasa kita lunas?
Enak aja mati utang puasa lunas. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya yang tinggal-tinggal dulu. Hutang puasa tak bisa ditebus dengan umroh. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, hutang puasaku lunas. Kata siapa? Hutang puasa mesti diganti dengan Ibu siap puasa besok? Ustaz Samad, apakah kami perlu izin suami? Izin suami itu puasa sunat. Kalau puasa wajib, puasa nazar, puasa kafarat, puasa qadha, tidak perlu izin suami. Jadi kalau ada suami saya yang mengatakan batalkan puasamu, itu hantu. Kalau suami yang ngaji, suami yang soleh, suami yang paham tanggung jawab di hadapan Allah, dialah yang mengingatkan istrinya, Mama, bagaimana puasamu? Karena mereka tidak puasa karena kalian, Pak. Betul, Pak? Nggak ngaku pula tuh. Mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Untuk satu anak ada hutang 90 hari. Pas mau diganti, lahir anak kedua. Itu kan perbuatan kalian itu. Betul, Bu? Betul kata mereka. Maka kalian ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai kepala rumah tangga, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara. Bagi yang sudah menikah, seumur-umur belum pernah dibangunkan suaminya, malam ini mereka akan membangunkan sekaligus memasakkan makan sahur. Setuju? Setuju Pak mereka? Masakkan mie instan. Nanti malam ibu akan dibangunkan bapak makan sahur. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling. Wake up my honey. Yang ketawa anak kecil pula, macam paham aja. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Saya tidak mau mendikte bertanya ke ibu, siapa yang pernah dibangunkan suaminya? Siapa yang selama nikah tidak pernah dibangunkan suaminya? Tapi insya Allah malam ini bapak akan membangunkan. Bangunkan untuk tahajud, bangunkan untuk makan sahur ya Pak. Tapi katanya Pak Ustadz, ada hadis yang berbunyi, idan tasaffa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, kalau sudah lewat 15 Sya'ban, fala tasumu, tidak boleh berpuasa lagi. Yang tidak boleh puasa itu kalau orang tidak terbiasa puasa sunat. Gak pernah dia puasa sunat, lewat nisfu Sya'ban mau coba-coba puasa sunat, tidak boleh. Tapi yang biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, puasa Senin, Kamis setelah nisfu Sya'ban, boleh. Satu lagi yang boleh, mengganti puasa yang tinggal dulu. Betul, 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 betul Pak Ustadz. Ramadan yang lalu tinggal, pas mau saya ganti di bulan Syawal, tiap hari ada kue, nggak habis-habis. Mau saya ganti di bulan Zulhijjah, daging kambing dapat pula Pak Ustadz, sampai 3 bulan kakinya masih menyipak di kulkas. Mau saya ganti, lupa. Inilah masanya mengganti puasa. Jangan sampai mati dalam keadaan terlilit hutang. Apa kata ahli waris? Kepada semua tetangga, jiran, kawan, sahabat, kalau ada hutang piutang yang terkait dengan almarhumah ibu kami, almarhum bapak kami, tolong datang, kami akan lunaskan. Hutang kepada manusia begitu takut, tapi hutang kepada Allah, maka saya mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau. Puasa ini berat Pak Ustadz. Apa pula puasa berat? Berapa banyak sekarang perempuan yang puasa?
Makanan enak, nasi enak, gulai enak, nasi biryani, nasi mandi, nasi goreng. Pas diajak makan, kamu nggak makan, diet. Puasa itu bagus, untuk diet bagus, tapi niatnya tetap qadha. Saya berniat makan sahur untuk puasa qadha besok lillahi ta'ala. Jangan pula berubah niat malam ini, saya niat puasa qadha sekaligus diet. Orang yang puasa qadha pada bulan Sya'ban, hari Senin dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Sya'ban, dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Kalau tidak bisa 7 hari, masih ada kesempatan hari Senin, hari Kamis, hari Senin. Paling tidak 3 hari berkurang hutang. Sisanya akan dilunasi setelah Ramadan nanti, insya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak semua hutangnya lunas, amin. Banyak juga yang punya hutang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz Somad punya hutang puasa. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang ketat. Orang tua saya dulu ketat masalah puasa ini. Saya puasa, anak-anak saya pun juga begitu. Walaupun masih SD puasa, tapi kalau tidak tahan jangan dipaksa. Jangan sampai anak SD dipaksa. Jam 3 datang anak melapor, lapar mak, tahan. Jam 6 mati dia. Saya juga yang kena. Kalau anak datang lapar, lapor, kasih dia makan. Itu proses latihan. Datang bapak-bapak, kumisnya melintang, badannya berotot, tegap. Ustaz Somad, saya tidak sanggup puasa. Terkejut saya nengok, badannya tegap, kumis melintang, badan berotot. Saya bilang, kenapa bapak nggak sanggup puasa? Buah pinggang saya sudah dicopot 1 di Malaka. Rupanya puasa ini tidak melihat badan yang tegap. Ada orang yang kena penyakit mah akut, ada yang kena penyakit diabetes akut, ada yang kena penyakit gula, ada yang buah pinggang sudah tercabut. Maka mereka tidak mengqadha puasanya, tapi membayar fidyah. Bisa surat dokter? Tidak bisa. Ini terkait dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Ustaz Somad nggak punya utang puasa sama sekali? Ustaz jangan bohong Pak Ustaz. Ustaz kan Ustaz, jangan menipu, jangan bohong. Masa Ustaz seumur hidup nggak pernah tinggal puasa sama sekali? Saya ini dari SD, sekolah agama Al-Wasliyah, Sanawiyah juga. Tapi yang namanya setan kan tetap ada. Pas saya sedang puasa, datanglah kawan saya bawa soto Medan. Pernah batal puasa saya. Udah saya ganti puasa itu. Insya Allah kalau mati dalam keadaan bersih, tak ada utang, doakan supaya sehat sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Saya anak pertama. Adik saya anak kedua. Anak ibu saya cuma 2 orang. Emak saya punya utang puasa. Kata dia dulu, waktu kau dalam kandunganku aku sakit-sakit 30 hari aku tak puasa. Saat menyusukanmu aku sakit-sakit 30 hari tak puasa. Kau kususukan 2 tahun sakit-sakit tak puasa. Maka saya katakan kepada almarhumah mak saya, mak puasa aja Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari. Beliau istiqomah puasa Senin Kamis. Meninggalnya hari Senin 11 Rajab 18 Maret 2019. Habis makan sahur puasa hari Senin,
umur 71 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Jadi puasa itu sehat. Dari itulah saya tahu sehat. Tapi kita punya orang tua, jangan suruh puasa, tanya dulu. Saya tanya, mak kalau tak sanggup puasa, kubayarkan fidyah. Aku masih sanggup puasa. Lebih banyak puasa sunat beliau lagi daripada puasa sunat saya. Kadang saya malu Bapak Ibu, dalam acara disediakan makanan banyak, saya makan. Ada bapak-bapak polisi satu, saya bilang, Pak, Bapak makan. Saya puasa Pak Ustadz. Dalam hati saya, aku yang biasa ceramah ngajak orang puasa, aku pula tak puasa. Saya makan, tapi saya ada alasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pejabat, bupati, gubernur, kepala dinas. Kenapa? Karena kalau mengawal dia setiap hari Senin sama hari Kamis, dijamin gak ada makan siang. Karena puasa sunat Pak Ustadz. Makhluk-makhluk yang unik seperti ini perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan semakin banyak pemimpin yang soleh, yang baik-baik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, masih ada kesempatan mengganti puasa. Silaturahim sudah terjamin dengan manusia, mengganti hutang kepada Allah. Yang ketiga, melihat anak bulan tanggal 11 Maret. 11 Maret pakai teropong melihat anak bulan. Anak bulan bahasa Melayu, bahasa Arabnya hilal. Kalau bulannya bulat namanya Badar. Tola'al Badr. Badru artinya bulan bulat purnama, namanya Badar. Tapi kalau bulannya sabit namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badarudin, Hilaludin. Perempuan Badariyah, Hilaliyah. Mohon maaf kalau nama betul sama. Mohon ibu yang kebetulan nama suaminya Pak Hilal, tanggal 11 itu jangan dikasih keluar. Karena dia sedang dicari-cari orang se-Indonesia. Satu dunia ini sedang mencari meneropong dia. Karena banyak juga saya tengok meme-meme yang dikirim orang diposting, hilal sudah kelihatan. Saya tidak tahu bagaimana di Pontianak, tapi kalau di Pekanbaru Riau, Sumatera, itu ada teropong yang dipasang di gedung yang paling tinggi. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang dipasang, nggak pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Dari mulai ujung Pulau Sabang sampai Papua itu dipasang teropong-teropong oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan saksi tersumpah. Saksinya disumpah, wallahi, tallahi, billahi, dan saksinya sudah diperiksa matanya. Karena ada juga pernah mengaku menyaksikan anak bulan, saya sudah nampak hilal, rupanya bulu matanya gugur. Jadi melihat anak bulan ini kita tidak punya ilmunya, serahkan saja ke saksi tersumpah Kementerian Agama. Sore tanggal 11 Maret, malamnya nanti mereka bersidang, sidang isbat berdasarkan saksi-saksi yang dipasang dari Pulau Sabang sampai Papua. 2 orang, 1 orang bersumpah melihat anak bulan, maka tanggal 12 kita puasa. Kalau kelihatan bulan tanggal 10, tanggal 11 puasa. Kalau tidak kelihatan, berarti tetap makan siang. Tiba-tiba ada bapak-bapak makan siang terus sampai tanggal 15. Pas ditanya, kau kenapa makan siang terus? Karena sampai pagi tadi belum nampak ku hilal. Tidak mesti kita yang melihat hilal. Satu Indonesia ini, 1 orang saja yang menyaksikan hilal cukup dengan saksi yang tersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Ini namanya metode
ru'yah. Apa namanya? Ru'yah. Ru'yah artinya melihat. Tapi ada satu metode lagi yang dipakai saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Tidak pakai metode ru'yah, tapi pakai metode hisab. Hisab artinya hitung. Makanya dulu matematika disebut dengan ilmul hisab. Makanya kadang bapak-bapak habis makan, habis kenduri, habis selamatan, habis walimah, mohon maaf Ustadz, saya permisi mau keluar sebentar. Kenapa Pak? Saya ini ahli hisab Pak Ustadz. Itu bukan ahli hisab yang menengok bulan, mau merokok. Hisab artinya ilmu hitung, menghitung, ilmu astronomi namanya, dalam bahasa Arab namanya ilmu falak. Kedua-dua ini dipakai. Bagi saudara saya yang ikut Ormas Muhammadiyah, pakai metode ilmu hisab. Bagi yang Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, Majelis Ulama Indonesia, pakai ru'yah. Tidak ada ikhtilaf, karena kedua-duanya sepakat puasanya tanggal 1 Ramadan. Cuman tanggal satunya yang beda. Jangan kelahi. Makanya di awal tadi jaga persatuan. Ustaz Somad, saya dari dulu menunggu sidang isbat. Setelah dipastikan nampak anak bulan, barulah malam itu sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Di Melawi ada Bilal yang baca itu. Sama ternyata di tempat saya. Ini membuktikan bahwa kita di Nusantara ini sama. Ulamanya sama. Beda pulau, beda suku, beda bahasa. Tapi ulamanya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nanti setelah ditetapkan nampak anak bulan, baik pakai metode ru'yah maupun metode hisab, kita semuanya berpuasa. Tapi di tempat saya, ini saya tidak tahu di Melawi, di Pontianak, di Kalimantan Barat, tidak tahu. Di tempat saya, walaupun sudah tanggal 12, tanggal 13, itu tetap ada orang makan siang-siang. Tapi biasanya kepalanya tak nampak, kakinya aja yang nampak. Di Melawi ada begitu. Sama ternyata. Kalau hantu itu kan biasanya kakinya yang nggak nampak kan. Kalau di bulan puasa ini kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Yang di atas ditutup pakai kain mayat. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak masuk yang model begituan, insya Allah. Adapun saudara-saudara yang berbeda agama, kita ini bukan bangsa yang baru Bapak Ibu. Kita ini sudah lama. Sebelum Indonesia merdeka, kita bisa bertetangga, bersuku, berbangsa, saling menghormati. Insya Allah kita bisa menjaga saling menghormati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Betapa indahnya malam bulan suci Ramadan yang dirindu-rindukan, yang malam ini hadir di Melawi. Apakah bisa jamin sampai hidup bulan suci Ramadan? Yang yakin hidup tarawih malam pertama angkat tangan. Amin ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Begitulah yakinnya anak kami yang berdua. Luar biasa. Harapan masa depan calon gubernur dan bupati. Wah, lebih 40 orang mendoakan, 400 orang, 4.000 orang. Dari tadi saya tengok asap nih tak berhenti. Saya sangka kebakaran, rupanya sate. Tolong nanti pulang acara ini jangan langsung pulang ke rumah, beli semua barang-barang ini, bayar masing-masing. Karena tablik akbar bukan cuma sekedar pengajian menyambut Ramadan, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Bagi yang sudah laku balonnya, satenya, jangan lupa yang keempat, bayar zakat. Siap? Dari bunyinya tak sama. Tadi waktu takbir kuat bukan main takbir, pas bayar zakat. Siap. Silaturahim sudah.
Ganti puasa? Sudah. Melihat hilal anak bulan? Sudah. Tapi tidak semua saudara kita ini mampu. Ada yang tak sanggup berkeringat, berpeluh, bekerja berat, penggali tambang, membawa angkot, supir truk, yang berat-berat tukang. Maka kalau kita bayar zakat di awal Ramadan, sebelum Ramadan, itu sangat membantu mereka. Saya mengajak, saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Manfaatnya 3. Yang pertama, mudah ngingat. Karena kalau pakai Januari takut lupa. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Manfaat yang kedua, meringankan beban saudara kita yang tidak sanggup kerja berat, kita kasih zakat. Manfaat yang ketiga, pahala yang luar biasa di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saya mengajak Bapak Ibu, robah kebiasaan yang bayar zakat bulan yang nggak jelas, kita robah bayar zakat akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Setuju? Yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa orang. Saya tidak pernah bilang setuju, nggak setuju, berhenti ceramah. Saya hanya mengajak masyarakat, fadzakir, ingat-ingatkan masyarakat, wahai Ustadz Abdul Somad. Ada orang ditanya, kamu bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Nggak pernah nggak bayar zakat. Tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, bodoh. Kasar kali Ustadz Somad ini. Zakat fitrah itu anak bayi pun dibayarkan. Yang tidak bayar zakat fitrah itu adalah anak yang dalam kandungan, yang belum lahir sampai khotib naik mimbar, itu tidak dibayarkan zakatnya. Maka kalau ada bapak ibu yang hamil, kalau mau tidak bayar zakat fitrah, kasih tahu sama dia, jangan kau keluar sebelum khotib naik mimbar ya. Pas naik khotib naik mimbar, takbir khotib, Allahu Akbar, dia keluar, tak bayar zakat fitrah. Siapa nama anaknya? Fitri. Lahirnya Idul. Mohon maaf Bu Fitri, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hidup bernyawa dari mulai masuk 1 Syawal, tenggelam matahari sore Ramadan terakhir, sampai khotib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah tak usah dibahas lagi, semua bayar. Yang sekarang ini adalah zakat mal. Zakat apa namanya? Mal. Mal artinya harta. Mal itu artinya bukan harta Pak Ustaz. Apa arti mal? Mal itu artinya miring. Kenapa disebut miring? Karena hati kita condong ke harta. Ini ada masjid, ini ada mal. Hati kita condongnya kemana? Kemal kan? Mall Pak Ustaz, iyalah mall, itulah mal. Mal, harta. Zakat mal. Saya dengar orang Melawi ini kaya-kaya. Betul? Orang Melawi yang kaya-kaya ini zakat hartanya. Ini kalau dilihat dari senyumnya, paling tidak satu orang ini tabungannya minimal 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Zakat harta dikeluarkan 2,5%. Jika Anda punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Insya Allah ini yang ada di hadapan saya ini besok pagi mengeluarkan zakat 25 juta. Berarti tabungannya 1 miliar 25 juta. Ada seorang bapak-bapak membayar zakat 100 juta. Ustadz Somad, ini zakat 100 juta. 100 juta
Kalau ada orang bayar zakat 100 juta, berapakah hartanya? 25, 25, 25, 25. Berarti 4 miliar. Saya tanya, harta Bapak berapa? 4 miliar. Harta saya cuma 1 miliar, Pak Ustadz. Loh, Bapak saya salah hitung. Kalau harta Bapak 1 miliar, zakat Bapak mestinya cuma 25 juta. Kenapa Bapak bayar 100 juta? Berarti harta Bapak 4 miliar. Harta saya cuma 1 miliar, Pak Ustadz. Saya bayar 100 juta, saya mau mancing supaya ke depan harta saya jadi 4 miliar. Ternyata manusia-manusia aneh ini saya pernah ketemu. Ada manusia macam ini, tapi nggak banyak, perlu dibudidayakan. Kalau ada orang uangnya cuma 100 juta, tapi dia bayar zakatnya 20 juta, maka yang 2,5 juta terhitung zakat, sedangkan sisanya adalah sodakoh. Somat pula dibilang. Sodakoh. Maka lembaganya disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Abdul Somad diundang ke Jakarta, tapi tak bisa datang karena kesibukan. Dikasih penghargaan Ustadz yang selalu mensupport zakat. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Badan Amil Zakat Nasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tingkat Kabupaten Melawi. Kita bayarkan zakat ke Basnas. Setuju? Kita punya satu lidi. Tahu lidi? Satu lidi patah. Untuk mengusir satu botol patah. Tapi kalau lidi bapak, lidi ibu, lidi adik, lidi abang, kita satukan menjadi sapu lidi. Jangankan satu botol, tukang pencuri botol pun mati kita pukul pakai sapu lidi tadi. Kenapa? Karena berjamaah. Inilah pentingnya membayar zakat berjamaah. Saya belum mampu bayar zakat, Pak Ustadz. Kenapa kamu tak bayar zakat? Utang saya banyak, Pak Ustadz. Ini mobil saya 5 miliar masih utang. Ini rumah saya 10 miliar hutang. Ini Pak Ustadz, satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma satu. Siapa? Istri saya, Pak Ustadz. Kompor utang. Mobil saya itu, Pak Ustadz, utang. Dengarlah bunyi klaksonnya, Pak Ustadz. Kredit, 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 kredit. Ya Allah, kalau ada orang Melawi yang berutang, mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak juga orang Melawi ini yang berutang. Datanglah sahabat saya dari kantor Basnas ke rumah orang kaya. Pak Haji, nampaknya Pak Haji ini kaya ini. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Apa kata Pak Haji? Mohon maaf Pak Ustadz, rumah saya ini utang, mobil saya ini utang. Ini namanya orang kaya bermental hutang rumah, hutang mobil tidak masuk dalam yang mengurangi zakat. Yang mengurangi zakat itu adalah hutang dagang. Misalnya ibu dagang, bapak dagang, punya toko. Maka rumus cara ngitung zakatnya 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar biasa saya ulang 3 kali. Kalau 3 kali udah saya ulang nggak ngerti, 2 kemungkinan. Kalau tak dia gila, saya gila. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Yang dimaksud kurang hutang di sini, hutang yang terkait dengan bisnis itu. Bukan hutang rumah, hutang mobil dimasukkan. Jelas? Misalnya saya jual bunga. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat jual bunga? Kebetulan di depan saya bunga. Saya jual bunga. Maka yang dihitung adalah modal awal jual bunga, tambah untung, tambah piutang. Piutang maksudnya orang yang berutang bunga. Hitung total semua selama setahun. Kurang hutang, hutang yang terkait dengan bisnis bunga, kurang rugi.
Kerugian berapa? Kalau di atas 85 gram emas, kena zakat 2,5%. Kalau di bawah 85 gram emas, tidak kena zakat. 85 gram emas itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas itu harganya sekitar 1, sekian juta. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta aja lah. Jadi kalau 1 gram 85, 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Ada ibu yang bisnis jilbab, ada ibu yang bisnis mukena, ada ibu yang bisnis jualan pakaian muslimah. Setelah dihitung 3, modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi, ternyata hasilnya 50 juta. Pertanyaannya, apakah kena zakat? Tidak. Kenapa tidak kena zakat? Karena tidak mencapai 85 gram. Ibu, bapak, kalau saya tanya, nggak usah stres. Karena nanti saya tanya, itu saya jawab sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kami Pak Ustadz, yang pegawai BUMN, PNS? Bagus, potong atas. Begitu keluar zakatnya, gajinya potong atas. Tapi Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Banyak orang gajinya 2 juta. Tapi kalau di total sebenarnya 10 juta. Kenapa? Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, pelatihan, hotel, tiket pesawat. Total semua 1 bulan 10 juta. 1 tahun 120 juta. Maka keluar zakat. Kenapa? Karena sudah lewat 85 gram. Jelas? Yang tak jelas, ulang nanti ceramah ini. Ini yang ceramah saya di Melawi malam ini. Bisa diulang, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya tadi berdiri di sini jam 9. Sekarang saya tengok sudah jam 10. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Yang baru saya sampaikan 4. Masih ada hutang 1 lagi. Ini saya teruskan atau saya berhenti? Saya sebetulnya mancing aja ini. Pas saya bilang saya teruskan apa berhenti? Terus. Kalau tadi yang jawab terus Pak Ustadz ini. Terus gitu. Saya sudah ceramah 1 jam. Anak-anak tetap berdiri. Kalau yang mendengar ceramah Ustadz Somad ini bapak-bapak polisi, maklum memang mereka tugasnya berdiri. Kalau yang berdiri ini bapak TNI, abang-abang Banser, Laskar Melayu, Laskar Katolik, maklum. Tapi yang berdiri ini anak-anak. Ini menunjukkan orang Melawi masih ada anak-anak yang bertakwa sampai tahun tunggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya aja tahan mendengar ceramah, apalagi bapak dan ibunya. Walaupun ada yang udah ngajak pulang kita, katanya selalu nggak usah lah pulang, sampai parkir payah juga ini, udah kita tahankan lah, kita tahankan lah penderitaan sini. Ustadz Somad ini nggak lama, paling 60 menit selesai ini. Dia iya, tapi gue udah nggak tahan saat itu, asapnya udah, kata dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak membayar zakat, imannya tidak diakui. Kenapa? La yabitu syab'anan. Tidak ada orang beriman yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan. Alhamdulillah, Kalimantan Barat, Pontianak, Melawi punya nikmat yang luar biasa. Ada namanya Paskas, pasukan amal soleh, yang mengetuk pintu bapak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1.000 rupiah sehari sudah menyelamatkan 600.000 santri se-Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Penggali kubur, penyelenggara jenazah, diberangkatkan umroh,
diberikan beras, diberikan makan. Oleh siapa? Itu gerakannya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bapak Ibu orang Kalimantan Barat bangga atau tak bangga? Senang atau tak senang? Di Yogyakarta terkumpul beras, di Bandung terkumpul beras, di Jakarta terkumpul beras. Yang ngumpulkan siapa? Paskas, pasukan amal soleh dari Pontianak. Tapi bukan berarti uang orang Jakarta dibawa ke Pontianak. Uang orang Melawi dibagi ke Melawi, orang Jogja dibagi ke Jogja, orang Padang dibagi ke Sumatera Barat. 1.000 rupiah sehari. Sebulan berapa? 25.000. Loh, 1.000 rupiah sehari, sebulan kok 25.000? Tanggal merah nggak dihitung, guys. Begitulah hebatnya. Hanya 25.000 sebulan. 1 tahun. Banyaklah pokoknya. Kita sudah menyelamatkan santri-santri. Siapa yang membawa gerakan ini? Guru kita semua, Ustadz Luqmanul Hakim bersama Ustadz Kiai Haji To'yah. Beliau hadir bersama kita malam ini. Yang membawa Ustadz Somad ke Kalimantan Barat ini, yang mengatur jadwal, yang mengarahkan, itu semua adalah Yayasan Kapal Munzalan yang dinakhodai oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan Kiai Haji Nur Hasan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah. 600.000 anak santri. Jamaah haji kita 300.000 orang. 2 kali lipat jamaah haji kita. Anak penghafal Quran yang tiap tahun, tiap bulan mengharapkan uluran beras. Mudah-mudahan adik-adik paskas tetap bersemangat. Melawi ini ada paskasnya? Saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau Bapak Ibu dapat video Ustadz Somad pakai baju paskas, itu adalah saya menumpang tuah. Saya ingin dapat pahala dari 600.000 penghafal Quran. Kalau ibu bukan penghafal Quran, kalau bapak bukan ulama kiai tuan guru, tapi ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, maka supportlah program paskas dengan beras ini. Insya Allah hadiahkan pahalanya almarhumah ibu, almarhum ayah, sampai pahalanya hingga hari kiamat insya Allah. Karena penghafal Quran ini akan punya pondok, akan punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid sampai hari kiamat. Maka kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa persiapan Ramadan kata Ustaz Abdul Somad tadi malam? 5. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, bayar hutang puasa. Yang ketiga, melihat hilal anak bulan. Yang keempat, jangan lupa bayar zakat. Yang terakhir, yang kelima, 10 jari saya angkat kepada Pak Ketua MUI, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada para kiai alim ulama, kepada ketua pengurus masjid, tolong buatkan 1 lembar, tulis rapi, di print. Apa itu? Yang dibaca oleh Bilal waktu di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Tolong tulis Pak. Kenapa? Karena banyak sekarang masjid-masjid surau langgar musola, tak tahu entah apa yang mau dibaca. Yang lama lupa, yang baru belum tahu. Sehingga bacaannya kadang saya dengar lah tuh nggak jelas. Mabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Bagaimana? Padahal itu lafaznya bagus. Subhanal malikil ma'bud. Maha suci Allah, penguasa maha berkuasa yang disembah. Subhanal malikil mawjud. Maha suci Allah yang maha kuasa, yang maha ada. Subhanal malikil hayyi. Maha suci Allah, maha kuasa, maha hidup. La yanamu, tidak tidur. Wala yamutu, tidak mati. Wala yafutu, tidak ada satupun yang luput. Abada, selama-lamanya. Bagus sekali. Solawat juga bagus. Ini kadang-kadang kalau saya lewat habis malam-malam,
bunyi solawat apa ini? Kita ini mau beribadah. Lomba, kalau bisa menjelang Ramadan ini buatkan lomba Bilal. Ini anak-anak muda kita cari aja di Bilal, suaranya yang paling bagus. Jangan Bilal yang zaman ayah kita tahun 80-an dulu, itu juga lagi kita paksa sekarang. Al-Khalifatu, dia yang baca, kita yang ragu. Ini selesai apa tidak ini? Padahal anak-anak muda kita banyak. Anak muda dikumpulkan, kau jadi Bilal, kamu jadi pembimbing tadarus, kamu nanti malam membimbing sholat tarawih. Anak muda satu dilatih untuk merekam kultum, direkam Ramadan 2024. Setuju? Bagus apa tak bagus? Ini penting sekali. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ini jangan tambah-tambah ibadah. Menyikapi tentang Bilal tarawih, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Bagi yang setuju, kita buat aja. Kata yang tak setuju, apa ini nambah-nambah? Jangan tambah-tambah amal. Enggak usah pakai Bilal. Bilal ini bukan nambah-nambah ibadah, kecuali ditambahnya. Ini adalah ngasih tahu. Ngasih tahu karena makmum di belakang nggak tahu. Ini sholat witir apa sholat tarawih? Tanyanya sebelah, witir apa tarawih? Nggak tahu. Witir apa tarawih? Yang penting sholat aja. Itu maka pakai Bilal. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin. Oh, witir. Coba kalau nggak pakai Bilal, berdiri imam. Ibu, bapak-bapak ini kadang segan, nggak mau nanya. Datang ibu-ibu dari balik tirai. Pak Imam, witir apa tarawih? Witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal dengan suara yang merdu atau imamnya witir 3? Kan bagus kan? Nah, jadi latihlah anak-anak muda kita. Ini bukan bid'ah. Apa hukumnya berselawat-selawat? Dari satu tarawih, salam, antara jeda-jeda itu selawat. Loh, di Madinah, di Makkah dulu sebelum 1924, begitu selesai salam mereka tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Habis tawaf 7 putaran baru mereka tarawih lagi. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa ulama Al-Azhar. Jadi bagi yang tidak setuju, jangan kelahi gara-gara ini. Tetap aja. Bagi yang setuju, lanjutkan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Yang nggak setuju, nggak setuju. Jangan sampai kelahi dalam masjid. Kalau kelahi dalam masjid, yang senang orang yang mabuk, yang tak ke masjid, mabuk, sakau, narkoba. Tengoknya orang kelahi. Kenapa orang itu kelahi? Itulah gara-gara ke masjid. Kata dia, untung kita nggak ke masjid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ada niat macam-macam. Saya cuma mau nanti kalau ada ustadz yang diundang Pak Bupati datang ke Melawi mengatakan persiapan Ramadan ada 10, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada ustadz yang diundang ke Melawi mengatakan persiapan Ramadan cuma 3, berarti waktunya lebih sedikit. Tentang masalah 5 ini yang besar-besar. Yang kecil-kecil banyak sekali. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Ramadan kita kali ini betul-betul Ramadan yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah
aliyil azim. Saya berangkat ke Mesir, berangkat sendiri. Pulang dari Mesir, pulang sendiri. Berangkat tidak diantar, pulang tidak dijemput. Tapi bukan saya jelangkung. Saya sakit hati. Sakit hati melihat pelajar-pelajar mahasiswa Malaysia yang berangkat. Ini rumah Selangor, ini rumah Kedah, ini rumah Johor, diberangkatkan oleh kerajaan, ditanggung beasiswa, pulangnya diterima, dipekerjakan di Kementerian Agama. Saya sakit hati, saya balaskan sakit hati saya setelah pulang. Itulah maka saya ceramah di mana-mana. Bupati, wali kota, gubernur, kirim anak-anak kalian ke Mesir. Kenapa Ustaz selalu ceramah begitu? Kecuali di Melawi, tak pernah saya ceramahkan. Kenapa? Sebelum saya ceramah, bupatinya udah ngomong duluan. 5 orang anak. Tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tunggu. Mereka yang akan dikirim ke Mesir, pulang dari Mesir, mereka yang akan melanjutkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, terbalas sakit hati saya sekarang. Duitnya dari mana? Dari Basnas, duit Badan Amil Zakat Nasional. Kirimkan, kalau perlu bangunkan di Kairo satu rumah zakat Melawi. Setuju apa tak setuju? Hai orang Melawi, kalau kau kaya bukan karena cincinmu 2, saya maksudnya. Kalau kau kaya bukan karena mobilmu mewah, tapi kalau memang kau kaya, hai orang Melawi, datang kau ke Kairo, buat satu apartemen, rumah mahasiswa orang Melawi. Yang tidak Melawi tak boleh masuk, yang Riau boleh. Itulah yang akan menjadi rumah abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Amin. Tiba-tiba datang orang Melawi membuat asrama di Kairo, saya dapat pahalanya. Kenapa? Karena idenya dari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati, semua akan tinggal. Mobil-mobil yang mewah, hebat-hebat, mahal ini tinggal. Gambar Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, besar sekali gambar saya. Tinggal. Tolong panitia, selesai acara nih gambar saya ini tolong rawat bagus-bagus, simpan baik-baik. Karena di beberapa tempat saya tengok banyak baliho-baliho bekas pilek kemarin diletakkan penutup pintu WC di tepi sungai. Tertulis pula coblos katanya situ. Tolong, saya takut gambar saya udah bagus tuh, tapi insya Allah orang Melawi tak sampai hati lah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tinggal, semuanya akan sia-sia, tapi ada yang kekal abadi, yaitu amal soleh. Kenapa somat terus? Amal soleh insyaallah. Panjang umur, sehat badan, dipanggil kita ke Baitullah untuk haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Kenapa yang bilang amin yang tua-tua saya tengok? Untuk anak Pak Ustadz yang terlilit utang dilepaskan dari hutang piutang riba, disehatkan Allah sampai kita Ramadan, sampai ke Syawal, sampai mati husnul khatimah. Melawi dijadikan pemimpinnya adil dan amanah. Kalimantan Barat diberikan gubernur yang adil dan amanah. Dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Melawi, jadikan Kalimantan Barat, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali su'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran, jadikan anak kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Melawi dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari riba, selamatkan dari malapetaka dan bencana ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal mutawasilin, jadikan kami orang yang menyambung silaturahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana malam ini Engkau satukan kami, satukan pula kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali ajdadina wa jaddatina, nenek moyang kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini ya Allah. Allahumma ja'alna minas sha'iminal maqbulin, jadikan kami orang-orang yang dapat melaksanakan puasa dan amalnya diterima di sisimu ya Allah. Allah la taj'alna minal asqiya'il mardudin, jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang tertolak ya Allah. Allahumma hdina wahdi bina, berikan hidayah kepada kami, berikan hidayah kepada kawan sahabat-sahabat kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami sebagai penyebab sampainya hidayah ke hati mereka ya Allah. Allahumma zayyinna bil khuluqil hasan, berikan kami, hiasi kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan, jadikan hati kami ini benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada perbuatan maksiat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, binasakan Israel yang sedang menjajah Palestina ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari lisan kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang. Sampah-sampah
buang pada tempatnya, tunjukkan Islam yang bersih, yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa, berdiri sini, Sa. Oh, ini berdiri.